Puspitasari sebagai dosen mata kuliah Bahasa Inggris. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan dengan saya sendiri Desa Prameswari dan teman saya lainnya Uci Ramadhani, Muhammad Dimas Ramadhani, dan Yoga Pratama. Di sini kami akan membahas hasil diskusi kami tentang to infinitive. Baiklah, yang pertama adalah pengertian dari to infinitive. To infinitive adalah kata kerja dasar yang diawali oleh kata to dan biasanya berfungsi sebagai kata benda atau kata kerja biasa yang bisa diikuti oleh objek. Kata kerja ini sering disebut dengan istilah infinitive with to atau kata kerja infinitif dengan to. Contohnya to see yang artinya melihat, to hear mendengar, to look melihat, to go pergi, to smoke merokok, to read membaca, dan to speak berbicara. Adapun jenis-jenis infinitif, yang pertama present to infinitive, yang kedua continuous to infinitive, ketiga perfect to infinitive, dan keempat passive to infinitive. Selanjutnya, fungsi-fungsi to infinitive. Dalam pemakaiannya, dalam kalimat ada beberapa fungsi to infinitive yang penggunaan atau pemakaiannya sebagai berikut. A. Subject of sentence atau subjek kalimat. Contohnya, to swim is a good exercise. Berenang itu sebuah latihan yang baik. B. Subjective complement atau pelengkap subjek. Dalam hal ini, to infinitive sering digunakan bersamaan dengan to be. Contohnya, I am to clean my room now. Aku ingin membersihkan kamarku sekarang. C. Complement to verb atau pelengkap terhadap kata kerja. Contohnya, promise to see him at the cafeteria. Aku berjanji menemuinya di kafetaria. D. Objective complement atau pelengkap objek. Contohnya, I order you to leave my sister. Aku menyuruh kamu meninggalkan saudariku. E. Object to preposition. Objek terhadap kata depan. Contohnya, he is about to go to New Zealand. Dia baru saja mau pergi ke Selandia Baru. Baiklah, selanjutnya materi akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Yoga Pratama. Baiklah, saya akan melanjutkan. Yang F, adjektif atau kata sifat. Ada beberapa macam fungsi to infinitive sebagai kata sifat dalam bahasa Inggris seperti yang akan saya sebutkan. To infinitive diartikan pasif, yaitu untuk titik atau diartikan aktif untuk titik. Contoh, he bought a magazine to read. Dia membeli sebuah majalah untuk dibaca. Kemudian, I have a few words to say to you. Aku mempunyai beberapa kata untuk kukatakan padamu. Kemudian ada this view is wonderful to see. Pemandangan ini sangat bagus untuk dilihat. Kemudian memberikan sifat terhadap kata kerja dalam pengertian tujuan, maksud, sebab, atau hasil. Contohnya, he came to see two ballet performance. Dia datang untuk melihat pertunjukan balet. Ini maksudnya. Ada, kemudian contohnya lagi, I weep to see that accident. Aku menangis karena melihat kecelakaan. Karena melihat kecelakaan itu sebab. Kemudian the man worked only to be defeated at last.
Laki-laki itu harus bekerja keras yang akhirnya dikalahkan. Ini hasil. Dari beberapa contoh kalimat di atas dapat dikatakan fungsi infinitif dengan to sebagai kata keterangan yang menerangkan kata kerja. Kemudian memberikan sifat kata benda dalam pengertian tujuan atau maksud. Contohnya, an apartment to let, sebuah apartemen yang disewakan, berfungsi sebagai atribut. Kemudian this apartment is to let, apartemen ini disewakan, berfungsi sebagai predikat. This apartment, predikat. Fungsi to infinitif pada kali ini adalah menjadi atribut atau predikat dalam sebuah kalimat bahasa Inggris. Kemudian memberikan sifat kata sifat dalam pengertian hal atau maksud. Contohnya, slow to speak and quick to hear, lambat berbicara dan cepat mendengarkan. Kemudian, shy to sing and brave to dance, malu bernyanyi dan berani berjoget. Baiklah, kemudian ada bentuk eksklamasi atau seruan. Contohnya, calling flow to suppose that he called be pardoned. Orang bodoh, siapa kira bahwa dia diampuni. Kemudian ada to infinitif digunakan bersama dengan kata to yang berarti terlalu titik sehingga tidak titik. Rumusnya adalah to plus adjective plus to infinitive. Contohnya, he is to sleep to study in the afternoon. Dia terlalu mengantuk sehingga tidak dapat belajar di siang hari. Kemudian to infinitive sering digunakan bersamaan dengan kata enough yang berarti cukup. Kemudian untuk rumus to infinitive yaitu adjective adverb plus noun plus to infinitive atau enough plus noun plus to infinitive. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya di sini akan melanjutkan presentasinya yang diselesaikan oleh Yoga. Di belakang kata sifat dalam kalimat. Contoh kalimat, I'm sorry to hear the bad news. Aku sedih mendengarkan berita buruk itu. They are glad to me to hear. Mereka senang bertemu kamu di sini. A. Present to infinitive. Untuk membuat kalimat bentuk present to infinitive, maka dengan menambahkan kata di depan kata to. Contoh kalimat, I decided not to go to the tennis court. Aku memutuskan tidak pergi ke lapangan tenis. She told me not to close the window. Dia perempuan memberitahuku untuk tidak menutup jendela itu. It is right not to help others. Tidak benar jika tidak membantu orang lain. Kata not dalam bentuk kalimat to infinitive tidak sama dengan kata not dalam bentuk kalimat negatif. Contoh kalimat to infinitive. It is better not to go. Lebih baik tidak pergi. Tell her not to come. Beritahu jika dia datang. Contoh kalimat negatif to infinitive.
It's better to go. Tidak lebih baik pergi. Don't tell me to come. Jangan menyuruhku datang. B. Continuous to infinitive. Ada dua macam jenis continuous to infinitive, yaitu present continuous to infinitive dan perfect continuous to infinitive. Present continuous to infinitive. Bentuk present continuous to infinitive adalah bentuk to infinitive yang menunjukkan bahwa suatu peristiwa atau perubahan telah terjadi dan masih berlangsung terus. Contoh, the man seems to be recovering from his illness. Kelihatannya pria itu semakin membaik dari sakitnya. The boy is likely to be waiting for you at the school. Anak laki-laki rupanya sedang menunggu kamu di sekolah. Perfect continuous to infinitive. Bentuk perfect continuous to infinitive adalah bentuk to infinitive yang menunjukkan bahwa suatu peristiwa atau perbuatan sudah selesai dilakukan. Contohnya, he suspects us to have been quarreling. Dia laki-laki menduga bahwa telah terjadi pertengkaran di antara kita. We are happy to have been working with you. Kita gembira bahwa kami telah bekerja denganmu. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Uci Ramadhani. Perfect to infinitive. Perfect to infinitive adalah bentuk to infinitive yang menunjukkan bahwa suatu proses atau perbuatan yang dinyatakan oleh infinitive terjadi atau dilakukan lebih awal daripada peristiwa atau perbuatan yang dinyatakan oleh finite verb atau kata kerja terbatas. Contoh kalimat, I'm sorry to have kept you waiting, atau aku menyesal telah membiarkanmu menunggu. Infinitive. Bentuk pasif to infinitive dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu simple passive to infinitive dan perfect passive to infinitive. Simple passive to infinitive. Rumus simple passive to infinitive yaitu to plus be plus verb 3. Contoh, he don't think that there is anything to be said. Dia tidak menyangka bahwa ada sesuatu yang akan dikatakan. Perfect passive to infinitive, rumusnya to plus have plus been plus verb 3. This book is said to have been translated into many languages, atau buku ini katanya sudah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Pengertian infinitif adalah kata kerja dasar yang belum mengalami perubahan bentuk, baik karena perubahan waktu atau penambahan akhiran huruf s, atau is. Pada umumnya, jenis-jenis infinitif dibagi atas dua macam, yaitu bare infinitive dan infinitive with to. Karena memiliki dua jenis infinitif yang berbeda, maka mengakibatkan penggunaan dan fungsi infinitif kedua jenis tersebut tidak sama.